Baik sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan perbincangan kita di atas bumi Pahang Darul Makmur. Di video kali ini memang saya ingin mengisi, yaitu sebuah konfrontasi yang dilakukan oleh Presiden Soekarno dengan slogan Ganyang Malaysia. Jadi ini video lanjutan yang tadi ya. Dan ini karena saya adalah orang Indonesia dan kini saya berusia 40 tahun, maka saya pun sudah tinggal di Malaysia 19 tahun, 20 tahun ya, lebih kurang. Jadi setengah umur saya itu saya berada di Indonesia dan belajar membaca semua saya di Indonesia, dan sekarang pun saya sudah di Malaysia. Dengan begitu maka 20 tahun di Malaysia. Jadi di tengah-tengah ini saya ingin memberikan satu pandangan saya sebagai rakyat Indonesia yang berada di Malaysia sebagai buruh binaannya. Namun jangan memandang saya sebagai buruh binaan. Saya ingin bercakap melalui sejarah yang terjadi konfrontasi di antara Malaysia dan Indonesia, karena saya sendiri merasakan efek daripada hubungan politik, hubungan diplomasi di antara Indonesia dan Malaysia yang selalu setiap tahun mesti ada masalah-masalah yang timbul dan sengaja ditimbulkan oleh para politik-politik di antara kedua negara ini. Baik sahabat, di dalam video ini apa yang ingin saya jelaskan adalah hubungan di antara Indonesia dan Malaysia yang begitu erat, yaitu di bulan ini, di bulan Agustus, yang sama-sama kita tahu bahwa Indonesia mendapat kemerdekaan pada tahun 1945, 17 Agustus, dan Malaysia pun mendapat kemerdekaan pada 1957 pada bulan Agustus ya. Jadi perbedaan di antara dua negara ini dibuat dan disusun rapi oleh penjajah-penjajah di era kependudukan penjajah yang berada di Indonesia dan Malaysia. Jadi semua sejarah-sejarah awal itu mencoba dihapuskan oleh penjajah dan dibuatlah satu sejarah-sejarah baru yang sengaja dibuat untuk menutupi sejarah yang awal, dan sehingga anak cucu kita ke depan akan lupa dan tidak tahu tentang sejarah kedua-dua bangsa negara ini yang di sini disebut sebagai Nusantara. Karena kalau anak-anak cucu kita mengenali sejarah Nusantara, maka dia akan mengingat bahwa Daulah Islamiyah berada di Turki Utsmani di bawah Sultan Abdul Hamid yang harus diakhiri pada kepemimpinan daripada Turki Utsmani tersebut di Khalifah Islamiyah harus diakhiri, dan daripada sanalah setiap negara-negara yang dijajah oleh British ataupun kolonial akan diberi harapan untuk merdeka. Dan ini adalah satu sifat yang original daripada setiap individu yang ingin hidup bebas merdeka di atas bumi yang mereka duduki sendiri, di atas bumi tanah air mereka. Dan itu penjajah-penjajah sudah tahu. Jadi pada video kali ini saya ingin memberi penjelasan bahwa sebenarnya konfrontasi daripada Ganyang Malaysia, Ganyang itu mamah ya, hancurkan Malaysia, seperti itulah. Jadi apabila sebagai seorang presiden yang baru saja dilantik, seperti Presiden Soekarno pertama ya, yang baru dilantik selepas mendapat kemerdekaan, mendapat tentangan daripada luar Jawa yang mempertikaikan hubungan Soekarno ini dengan komunis. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya agak percepat ya supaya pendek tapi berisi ya. Jadi setelah saya lama mengetahui jejak daripada Malaysia dan Indonesia ini, ada kesimpulan bahwa mengapa konfrontasi gagal itu karena Tunku Abdul Rahman faham dengan apa yang
sudah berlaku di Indonesia, karena seumur ya, pada zaman itu Tunku Abdul Rahman sudah tahu apa yang diinginkan oleh dua kekuatan, yaitu komunis dan barat ya. Jadi sukar ya pada ketika itu. Kalau Soekarno tidak mendekati kekuatan besar yaitu komunis, maka dia sendiri akan terpojok dengan adanya pemberontakan di luar Jawa yang akan memporak-porandakan Indonesia itu sendiri. Dan pada masa itu Belanda mengancam untuk masuk balik ke Indonesia selepas tentara Jepang atau Jepun di Malaysia terkena bom Hiroshima, yang harus balik dan menyerah ya kepada Amerika. Jadi dengan berita-berita yang datangnya Belanda untuk balik ke Indonesia, Presiden Soekarno harus mencari kekuatan untuk melawan itu semua. Namun pada masa yang sama, komunis Indonesia juga menginginkan kekuatan yang mutlak untuk menguasai Indonesia. Lalu dengan apa caranya? Mendekati Presiden Soekarno. Dan kenapa itu dilakukan? Kenapa itu dilakukan oleh komunis Indonesia? Karena pada suatu itu Malaysia dan Indonesia sudah menjadi dua negara yang berbeda. Dan di Malaysia kekuatan komunis sudah hancur, sudah tidak ada lagi, sudah dikalahkan ya. Dan komunis kuat di Jawa dan di Indonesia secara umumnya. Karena daripada komunis ini ingin melebarkan kekuatannya ke Malaysia, maka membuat konfrontasi untuk membakar semangat, yaitu Ganyang Malaysia. Itu yang saya paham. Jadi bukan ini adalah satu keterpaksaan daripada Presiden Soekarno untuk mendapat kepercayaan daripada komunis bahwa dia berpihak kepada komunis. Itu adalah satu strategi politik ya, atau strategi berperang. Jadi musuh pun boleh jadi lawan. Dan di sini saya ingin menegaskan bahwa walaupun ada kesilapan seperti itu, tapi kalau dia tidak membuat keputusan, maka Belanda akan masuk kembali dan mungkin akan mengambil alih daripada kemerdekaan yang dicapai tersebut, mungkin akan lagi teruk ya. Begitulah. Dan karena apa? Pemberontakan di luar Jawa, seperti di Riau, seperti di Sumatera, di Banjarmasin, semua itu adalah tindak balas daripada membantah kedekatan Presiden Soekarno yang dekat dengan pihak komunis. Tapi ini strategi politik, strategi berperang yang harus dilakukan oleh Presiden Soekarno itu sendiri. Dan Malaysia ini sudah tahu, Tunku Abdul Rahman sudah tahu bahwa kekuatan ini hanyalah satu permainan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Namun dengan kebijaksanaan Tunku Abdul Rahman, maka Tunku Abdul Rahman meyakinkan kepada kedua-dua tentara ataupun jenderal ya, untuk tidak terpancing emosi, melawan atau membuat serangan balik terhadap konfrontasi, yaitu Ganyang Malaysia tersebut ya. Jadi ini adalah kisah sejarah yang dibuat oleh kekuatan barat, oleh kekuatan Soviet pada ketika itu. Jadi terombang-ambing keadaan Presiden Soekarno ya. Oke. Dan ada wadah perjuangan umat Islam sendiri itu ada pada Masyumi, dan PKI sudah berhasil untuk membuang jauh Masyumi daripada Presiden Soekarno. Ini semua dilihat oleh Tunku Abdul Rahman yang memang pada ketika itu perlu menjadi
seorang bapak negara yang baik sehingga tidak mengeruhkan suasana. Ya, ini, dan saya ingin sekali lagi tidak memihak kepada negara saya Indonesia ataupun memihak kepada Malaysia, namun saya ingin mengambil pertengahannya, bahwa wadah penyatuan umat Islam itu sebenarnya sudah ada, yaitu kalau di Indonesia ya ada di Masyumi, dan kalau di Malaysia wadah yang kuat yaitu pada era Tunku Abdul Rahman hingga Tun Dr. Mahathir, hingga Dr. Mahathir tersebut adalah wadah UMNO sendiri yang berjuang, wadah perjuangan daripada umat-umat Islam yang sudah dihancurkan sendiri oleh agresi kekuatan politik seorang Tun Dr. Mahathir. Ini walaupun saya boleh mengatakan ini kesilapan, tapi ini adalah kenyataan yang harus dilalui oleh kedua-dua negara. Jadi perpecahan-perpecahan politik ini. Baik sahabat, di dalam perjalanan ini saya memang ingin tidak menyalahkan salah satu pihak ya. Karena sekarang ini peperangan ini adalah sesama kita sendiri sebenarnya. Adalah daripada keinginan individu masing-masing negara yang ingin menjadi seorang pemimpin. Di masa itu ada tekanan-tekanan, kekuatan-kekuatan yang begitu hebat dan dahsyat sehingga harus mengambil keputusan yang mungkin dianggap salah. Namun ini memang hal sudah terjadi, bahwa tidak ada sebenarnya dengan sikap daripada Presiden Soekarno bermuka-muka dua untuk menjadi mengekalkan beliau menjadi seorang presiden atau mengekalkan jabatan dia. Yang diinginkan oleh Presiden Soekarno adalah penyatuan jadi daripada negara Indonesia yang begitu besar itu. Tidak boleh dipecah-pecahkan oleh sekumpulan pemberontak-pemberontak yang ingin memerdekakan daripada Indonesia, sehingga dia harus mengambil jalan untuk bergabung, mengambil kekuatan, meminjam kekuatan yang dimiliki oleh komunis ya. Karena tidak dapat dinafikan komunis pada ketika itu memiliki senjata yang banyak. Jadi ini adalah hubungan yang terus diangkat oleh media-media supaya slogan Ganyang Malaysia ini adalah ancaman bagi Malaysia, supaya ini tidak dianggap sebagai ancamannya. Ini adalah suatu sikap yang harus diambil pada suatu ketika itu, yaitu oleh Presiden Soekarno. Dan itu dijawab, akhirnya sudah dijawab oleh Tunku Abdul Rahman dengan tidak membuat perlawanan dengan konfrontasi tersebut. Itu seharusnya sudah habis ya. Dan akhirnya Indonesia pun memiliki Presiden Soeharto, dan Soeharto memiliki hubungan baik dengan Malaysia. Dan sampai itu sekarang ini dapat kita lihat selepas daripada pecah belah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong diingat ya, Malaysia ini dalam 5 tahun ini ya sudah bertukar kepemimpinan tiga perdana menteri ya. Ini bagi saya sendiri, orang luar yang melihat di Malaysia, yang duduk 20 tahun di Malaysia ini adalah suatu kemunduran daripada perjalanan politik di Malaysia ya. Jadi di Indonesia yang begitu mantap dalam kepemimpinan 8 tahun daripada Jokowi ini melalui presiden, pemilihan langsung presiden, itu mendapat keuntungan daripada apa yang terjadi di Malaysia ini, porak-poranda di Malaysia ini, politik ini, sehingga Indonesia pada sekarang di atas kedudukan yang stabil ya, yang elok, sehingga Presiden Jokowi ini ingin mengambil sejarah lagi untuk menjadikan
Nusantara, untuk menjadikan Nusantara ini di Kalimantan sebagai wadah baru untuk penyatuan daripada Malaysia dan Indonesia dengan membuat wadah Nusantara. Ini adalah wadah penyatuan bagi Indonesia dan Malaysia. Ini adalah satu konsep yang baik daripada kepemimpinan Jokowi ini. Tapi ada juga kekurangan-kekurangan. Namun ini pembuatan Nusantara ini, ibu kota ini bukan hanya ibu kota Indonesia, tapi nantinya ke depan akan menjadi wadah di antara Nusantara Indonesia dan Malaysia, serumpun Nusantara, dan akan kembali kepada Daulah Islamiyah yang berada di Turki Utsmani, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih.